Oke, kita mulai ya. Ada sebuah pertandingan di Liga Super Indonesia yang benar-benar bikin kaget semua orang. Bukan cuma soal skor, tapi ini soal ngeruntuhin sebuah reputasi yang udah nempel bertahun-tahun di satu tim. Percaya deh, setelah pembahasan ini, cara kalian lihat tim ini mungkin bakal berubah total. 5-0. Bukan salah lihat, beneran 5-0. Ini pertama kalinya loh musim ini Persib Bandung bisa ngegolin 5 kali tanpa kebobolan sama sekali. Dan angka inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Nah, yang bikin ceritanya makin gila, tahu nggak siapa yang menang segede ini? Tim yang selama ini dapat cap mainnya, ya gitu deh, pragmatis, monoton, bahkan sering dibilang ngebosenin. Reputasi yang udah nempel lama banget. Jadi, pertanyaannya kan, gimana ceritanya? Kok bisa tim yang filosofinya pokoknya menang, nggak peduli main bagus atau jelek, tiba-tiba bisa main seindah ini? Performa bintang 5. Oke, sebelum kita bahas pertandingannya, kita harus mundur sedikit dulu. Kita perlu bongkar mitos soal Persib yang membosankan ini. Soalnya, cap ini tuh bukan tanpa alasan. Kalau kita dengar orang ngomongin Persibnya Bojan Hodak, kritikannya ya itu-itu lagi. Mainnya pragmatis, monoton, strateginya cuma nunggu di belakang terus cus serangan balik. Bahkan ada yang bilang ini boring football. Nah, citra inilah yang udah kadung nempel sama mereka. Dan lucunya reputasi ini tuh dikonfirmasi langsung sama arsiteknya sendiri, Bojan Hodak. Dia berulang kali bilang, saya pelatih pragmatis. Buat dia yang penting itu hasil akhir. Mau mainnya kelihatan cantik atau enggak itu nomor 2. Nah, terus datanglah pertandingan lawan Madura United ini. Di pertandingan inilah, semua mitos soal permainan membosankan itu boom, hancur lebur. Persib seolah-olah main di level yang beda banget. Para pengamat bola aja sampai kaget. Biasanya kan nonton Persib itu kayak nebak teka-teki, umpan panjangnya kemana nih? Tapi kali ini beda. Yang mereka lihat itu permainan kolektif yang cair banget, pintar, dan kerjasamanya dapet. Ini bukan Persib yang biasanya. Buat yang mungkin belum terlalu ngerti tiki-taka tuh apa sih? Gampangnya itu gaya main yang isinya operan-operan pendek, gerak terus tanpa bola, dan sabar banget nguasain bola. Tujuannya bukan cuma buat main-mainin bola, tapi buat ngebongkar pertahanan lawan pelan-pelan, secara sistematis. Kelihatannya indah banget, tapi eksekusinya, susah banget. Biar kebayang sekeren apa, kita coba bedah salah satu golnya ya. Ini serangan balik kilat, cuma 10 detik. Pertama, lihat, Renders bawa bola dari belakang. Kedua, dia oper ke Berginyo. Ketiga, Berginyo kirim umpan silang yang, mateng banget. Dan terakhir, Ramon tinggal dorong bola masuk gawang. Cuma 10 detik. Ini bukan hoki ya. Ini soal kecepatan, visi, dan kerja sama tim yang kelas atas. Tentu aja, pemain bisa main bagus gitu di lapangan, pasti ada otaknya. Ada dalangnya di pinggir lapangan. Dan disinilah kita mulai lihat sisi jeniusnya seorang Bojan Hodak. Saking jagonya racikan taktik dia di pertandingan ini, para pengamat sampai ada yang nyeletuk. Ini Bojan Hodak pakai dukun apa gimana sih? Soalnya semua keputusannya itu pas banget dan dampaknya langsung kelihatan di lapangan. Jadi apa sih keputusan krusialnya? Ini dia. Hodak bikin 2 perubahan penting dari laga sebelumnya. Dia pasang William Barros sama Ramon jadi starter. Dan hasilnya, celing! Dua-duanya langsung cetak gol di babak pertama. Ini judi taktik yang menang telak. Ini jadi bukti kalau kemenangan besar ini tuh bukan kebetulan semata. Ini nunjukin kalau Hodak itu pelatih yang fleksibel banget. Dia bisa suruh Persib main pragmatis kalau emang butuh, tapi dia juga bisa ngeracik strategi main posisional yang rumit, bahkan total football yang cair kayak yang kita lihat di laga ini. Bunglon banget taktiknya. Oke, kemenangan ini tuh bukan cuma soal skor atau main cantik. Dampaknya jauh lebih besar dari itu, terutama buat persaingan gelar juara yang lagi panas-panasnya. 14. Angka apa ini? Ini jumlah clean sheet alias gak kebobolan sama sekali yang udah didapatin kiper mereka, Teja Paku Alam, sepanjang musim ini. Ini nunjukin kalau fondasi kesuksesan Persib itu ya pertahanannya yang super kokoh. Dan berkat kemenangan 5-0 ini, posisi Persib di puncak klasemen jadi makin mantap. Mereka sekarang ninggalin pesaing terdekatnya, Persija sama Borneo FC dengan selisih 4 poin. Wah, persaingan makin seru dan bikin deg-degan nih. Tapi, jangan seneng dulu. Jalan ke depan tuh masih terjal banget. Bulan Maret nanti bakal jadi bulan penentuan. Kenapa? Soalnya 3 tim teratas ini bakal saling ketemu, saling sikut. Pertandingan-pertandingan ini bisa jadi final kepagian. Jadi kalau kita simpulkan, kemenangan 5-0 ini tuh nilainya lebih dari sekedar 3 poin. Ini semacam pernyataan perang.
Pesan kuat buat semua saingannya, Persib nunjukin kalau mereka bukan cuma bisa menang, tapi bisa menang dengan gaya, dengan taktik yang bisa berubah-ubah dan bikin lawan pusing, dan yang paling penting, dengan mentalitas juara sejati. Performanya sih udah bintang 5, tapi pertanyaannya apakah ini bisa membawa mereka ke musim yang bintang 5 juga? Apa mereka bisa konsisten main kayak gini sampai akhir? Nah, itu yang patut kita tunggu jawabannya.